Anda, hal apa saja yang melekat dengan negara dan masyarakat Jepang? Tentu sebagian besar dari Anda banyak yang menjawab kecanggihan teknologinya. Mulai dari motor, mobil, hingga robot-robot canggih, atau hasil karya animenya yang khas dan mendunia. Selain itu, satu hal lain yang paling melekat dengan masyarakat Jepang adalah sikap dan perilaku yang terkenal disiplin. Ternyata masih banyak hal lain tentang Jepang dan masyarakatnya yang menarik untuk Anda ketahui. Dan tim On The Spot menemukan beberapa di antaranya berdasarkan pantauan langsung selama liputan ke negeri Sakura, Jepang. Inilah fakta unik masyarakat Jepang versi On The Spot. Pemirsa, pernahkah Anda tertidur di kelas waktu jam belajar? Mungkin Anda pernah mengalaminya. Bahkan ada orang-orang yang sengaja mencari cara untuk tidur di kelas agar tidak diketahui guru atau dosen. Seperti aksi kreatif yang dilakukan oleh mereka ini. Ya, tertidur di tempat selain kasur dan jam waktu tidur biasanya identik dengan pemalas atau terlalu banyak begadang. Tapi lain halnya seperti di Jepang. Di negeri para samurai ini, tertidur di tempat umum adalah hal lumrah, bahkan sangat dihormati. Bukan hal aneh jika menemukan orang Jepang tertidur di kendaraan umum seperti bus dan kereta. Di Jepang ada budaya bernama inemuri, di mana orang-orang akan curi waktu untuk tidur di sela-sela jam sibuk mereka. Karena banyak dari mereka mengurangi waktu tidur di malam hari untuk bekerja dan harus bangun di pagi hari untuk kembali beraktivitas. Perempuan, laki-laki, bahkan anak-anak sekolah tidak malu-malu untuk tidur kapanpun dan dimanapun mereka inginkan. Ada banyak cara pintar orang Jepang untuk tidur di tempat umum. Yang pertama adalah tidur menyender ke belakang atau terlentang di tempat yang memungkinkan. Bahkan di musim panas, jangan heran bila menemukan orang Jepang tertidur begitu saja di lantai, tangga, atau kursi. Berikutnya adalah tidur sambil berdiri. Ini bahkan di kendaraan umum seperti kereta. Uniknya, tak seorang pun terkejut oleh pemandangan ini. Dan cara lainnya adalah tidur bersandar pada tetangga sebelah saat duduk di kendaraan umum. Di Jepang, hal ini dianggap wajar dan biasanya banyak orang yang baik hati atau tidak keberatan jika pundaknya disandari oleh penumpang lain yang tertidur. Dan tim On The Spot pun mengalami hal serupa saat naik kereta di Tokyo. Duh, sepertinya gadis pelajaran satu ini lelah sekali ya. Ternyata tak hanya di kendaraan umum, saat di kantor pun banyak pegawai yang tertidur saat rapat. Dan hal ini dimaklumi karena dipandang sebagai tanda kerja keras. Seperti kereta atau bus, Anda akan jarang menemukan orang Jepang mengobrol atau bercanda dengan rekan-rekannya. Padahal sebagian di antara mereka saling mengenal satu sama lain. Bagi kebanyakan orang Jepang, saat perjalanan di kendaraan umum adalah momen privasi yang harus dihormati oleh masing-masing penumpang. Daripada mengobrol, momen privasi ini biasanya dimanfaatkan untuk beristirahat, membaca, atau tidur sejenak. Suara gaduh dari orang-orang mengobrol atau berteriak dianggap mengganggu privasi, termasuk suara dering ponsel. Bahkan ada aturan yang melarang semua penumpang untuk menerima panggilan telepon di dalam kendaraan umum. Tim On The Spot yang semula belum sadar dengan kondisi ini langsung menurunkan volume suara saat mengobrol di dalam kereta. Pakai masker di Jepang juga merupakan hal yang lumrah. Pertanyaannya, mengapa orang-orang Jepang hobi pakai masker? Alasannya, kalau sakit tidak ingin menularkan ke orang lain, itu benar. Namun ada alasan lain kenapa banyak perempuan Jepang hobi pakai masker.
Ternyata mereka kerap memakai masker untuk menutupi wajahnya yang belum sempat di make up. Jadi, daripada terlambat, banyak kaum hawa yang memilih untuk memakai make up selama di kereta atau nanti setibanya di kantor. Dan bagi mereka, tampil cantik dengan make up adalah hal yang sangat penting. Set all my regrets on fire, 'cause I know I'll never take the time. Di Jepang, saat hujan Anda akan melihat banyak orang yang memakai payung bening. Mengapa demikian? Figure they would take your side. Ternyata hal ini disebabkan oleh banyaknya convenience store atau minimarket di Jepang yang menjual payung bening. Payung bening terbilang lebih murah dibanding payung corak dan warna lainnya. Selain itu, orang Jepang suka pakai payung bening agar saat berjalan, penglihatan mereka tidak terhalang. Tim On The Spot pun tak mau ketinggalan memakai payung bening selama liputan di Jepang. Pertanyaan lainnya, mengapa orang Jepang kok jalannya cepat-cepat sekali ya? Hal ini sempat membuat kami shock saat pertama kali tiba di Jepang. Di salah satu stasiun kota Tokyo, kami melihat banyak orang berlalu lalang dengan cepatnya, seolah-olah mereka semua sedang terlambat ke tempat tujuan. Kami pun jadi ikut terbawa dengan pola jalan cepat ini. Bahkan para orang tua, kakek-kakek, dan nenek-nenek pun sudah terbiasa berjalan kaki kemanapun mereka pergi. Ternyata inilah salah satu alasan mengapa banyak orang Jepang yang bertubuh ideal atau langsing. Dan tahukah Anda, kereta di Jepang menjadi kereta paling tepat waktu di dunia. Telat 1 menit saja sudah membuat banyak penumpangnya resah. Bila ada kejadian tak terduga yang menyebabkan kereta terlambat, maka para penumpang akan meminta surat resmi keterlambatan kepada kepala stasiun. Dan faktanya, tercatat dalam setahun, jumlah keterlambatan kereta di Jepang rata-rata hanya 7 menit saja. 7 menit adalah akumulasi keterlambatan dalam setahun. Bayangkan, bagaimana dengan Indonesia? Di Jepang, sikap disiplin mulai diajarkan dan dibiasakan sejak kecil. Uniknya di Jepang ada bel sore yang disebut Yuyake Chime. Bel ini akan berbunyi sore hari di seantero Jepang sebagai tanda anak-anak harus segera pulang ke rumah. Ya, di seluruh Jepang bukan 1 atau 2 kota, apalagi 1 RW atau 2 RW saja. Jika bel sore ini berbunyi, anak-anak di Jepang sudah tahu diri bahwa waktu bermain mereka sudah habis dan harus segera pulang ke rumah. Wah, kalau begini para orang tua tidak perlu teriak-teriak ya. Musiknya berbeda di beberapa daerah, namun jamnya semua sama. Ibu kota Tokyo identik dengan kota yang maju, malamnya yang gemerlap dengan lampu-lampu bangunan pencakar langit, dan tentu saja biaya hidupnya yang sangat tinggi. Namun ternyata tidak semua orang Jepang mampu menghadapi fakta tersebut. Jika dicermati, di antara deretan bangunan tinggi dan megah di Jepang, ada banyak orang-orang yang tidak memiliki rumah karena tak mampu membeli rumah, bahkan sekedar sewa kamar atau kontrakan. Sekilas, orang-orang ini terlihat sebagai penjual majalah biasa. Kenyataannya, mereka adalah para tunawisma yang berusaha mati-matian mencoba bertahan hidup di Jepang. Di Jepang ada salah satu komunitas penjual majalah bernama Big Issue. Penggagasnya berusaha membantu menyelesaikan permasalahan sosial di negeri Sakura dengan menawarkan para tunawisma untuk menjual majalah. Dari tiap majalah yang berhasil mereka jual akan mendapat keuntungan sebesar 50%. Namun syaratnya, tunawisma ini tidak boleh menawar-nawarkan majalah yang mereka jual dengan berteriak, karena dianggap akan mengganggu privasi orang-orang yang sedang berlalu lalang berjalan kaki.
Lalu siapa yang akan membeli barang jualan mereka? Sayangnya tidak semua orang tahu kampanye membantu orang-orang tunawisma ini. Bahkan warga Jepangnya sendiri banyak yang terlihat cuek karena mungkin faktor ketidaktahuan. Apalagi turis asing, termasuk mungkin Anda orang Indonesia, tidak menyangka ada banyak tunawisma di Jepang yang butuh bantuan untuk bertahan hidup. Salah satu tunawisma yang berhasil kami temui dan wawancarai adalah seorang pria tua bernama Yamada. Hampir setiap hari selama 1 tahun terakhir, ia berdiri di tempat ini di satu titik lokasi di kawasan Shinjuku, Tokyo. Sudah hampir 10 tahun, pria berusia 70 tahun lebih ini hidup terluntang-lantung di sudut jalanan kota Tokyo yang megah. Darinya, kami jadi tahu bahwa setelah seharian penuh, ia rata-rata hanya berhasil menjual 10 eksemplar majalah dengan total penghasilan sekitar 1.800 yen atau Rp210.000 saja. Padahal menurut informasi yang kami dapat, rata-rata gaji pegawai paling rendah saja di Jepang sekitar 8.000 yen atau sekitar Rp960.000 tiap 8 jam. Lalu di manakah mereka biasanya tidur? Dulu hidup Yamada jauh lebih parah. Ia tidur di sudut jalan atau di kolong jembatan kota Tokyo. Tapi sekarang ia mendapat tunjangan dari pemerintah sekitar 130.000 yen atau 15,6 juta per bulan yang ia gunakan untuk menyewa tempat penampungan atau shelter hanya untuk tidur dan keperluan lainnya. Sementara untuk menutupi kebutuhan lainnya itulah Yamada berjualan majalah. 東京の生活は厳しいと思われますか？それは思います。今はね、そうですね。はい、今外で暮らして飯食って今大変だと思います。Malam sekali kehidupan Yamada dan para tunawisma lain menghadapi kerasnya hidup di kota besar Tokyo, Jepang. Lain kali, jika Anda ke Jepang, tak ada salahnya membantu para tunawisma ini dengan membeli majalah yang mereka jual ya. Itulah deretan fakta unik masyarakat Jepang versi On The Spot. Memainkan gadget dan juga membaca buku adalah salah satu penyebab mabuk kendaraan. Lalu bagaimanakah agar bisa terhindar dari perasaan mual dan ingin muntah tersebut? Temukan jawabannya sesaat lagi di tips mencegah mabuk perjalanan, tetap di On The Spot.